Biar riba raib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti Sirvilah, hari ini kita kedatangan, kita impor langsung narasumber yang luar biasa banget. Ini sahabat gue yang udah gue kenal lama juga. Diimpor langsung dari Lampung. Dan mungkin Brother Sirvilah juga udah banyak yang kenal sama beliau, tahu sama beliau atau follow akun beliau, yaitu ada Kang Hengky Yuliansyah. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Hengky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Andi. Masya Allah. Terima kasih nih udah mau mampir ke Ori, obrolan Rumah Halal Indonesia, podcastnya RHI nih. Mantap. Ini saya, Ana. Boleh bebas. Yang mana aja? Gaya lu di akun kan gua lu. Tetap jadi diri lu aja. Gitu ya, karena kita bunglon nih, bisa di mana-mana. Iya. Gue sangat bersyukur nih bisa hadir di markasnya Mabesnya RHI. Masya Allah. Rumah iya. Hengky Indonesia. Rumah Hengky Indonesia. Langsung dirubah Brother Sirvilah. Waduh, emang bener-bener. Ini orang yang paling gue salut dari lu adalah yang bikin surprise gitu ya. Ketika pertama kali tahu akun beliau itu masih di kurang lebih 4.000-an followers. 5.000 aja belum nyampe. Ternyata gak lama kemudian gue kaget banget ngeliat akun dia lagi langsung di 250.000. Iya. Wow. Beli apa itu? Oh, enggak dong. Organik ya? Organik. Nah, ini kita akan bedah sama-sama nih. Tadi sedikit off air kita udah sedikit ngobrol ya. Cuman sengaja gue tahan dulu pembahasannya biar Brother Sirvilah juga bisa dapat manfaatnya ya. Dan apa sih yang dia bahas di akunnya? Ternyata bukan sekedar kalau kayak kita kan RHI ya review rumah, mengedukasi tentang bahaya riba, ada sisi dakwahnya. Dan ternyata beliau yang lebih mendasar lagi dari itu semua. Yaitu basicnya, bahkan bukan basicnya doang ya, tapi sampai dengan level expertnya untuk komunikasi. Ya. Gimana caranya menjadi seseorang yang memiliki skill komunikasi yang luar biasa. Wah, itu yang dia bahas. Dan Brother Sirvilah yang udah follow akun beliau, nanti boleh komen ya. Siapa aja yang udah follow dan udah merasakan banyak manfaat dari Kang Hengky ini. Dan sekarang kita langsung bedah. Kalau di akunnya kan cuma potongan-potongan tuh. Nah, ini kita bedah langsung semuanya selama kurang lebih ya sepuasnya lah ya. Siap. Sampai pagi nih kita nih. Sampai pagi ya. Ini demi beliau nih kita start jam 9 malam nih. Tapi insya Allah masih bisa banyak manfaat yang bisa kita tarik. Insya Allah. Cerita dong Kang. Mengenai gimana sih dari 4.000 tiba-tiba berapa bulan tadi? 6 bulan. 6 bulan. Dari 4.000 tahu-tahu 6 bulan jadi 250.000. Wow. Dan istrinya juga ternyata dari berapa? Dari 1.800. 1.800. Jadi 50.000 dalam 2 bulan. 2 bulan 50.000. Wow. Belinya berapa harganya? Beli istrinya. Oh, iya. Beli istrinya. Maharnya ya maksudnya ya. Oke, cerita Kang, mangga. Oke, jadi ceritanya itu Kang, di 2022 kita mau ngutusin strategis nih di rapat tengah semester di bulan Juni. Juni gue sama tim kumpul gitu kan. Kebetulan gue kan bisnisnya di jasa training and consulting buat corporate perusahaan. Jadi jasa speaker, training communication skill gitu lah ya. Nyiapin guru lah kira-kira. Nah, abis itu ada juga public training yang buka kelas public speaking. Kita udah datang ke pembicara lain juga selain gue, tapi kurang angkat. Dan kalau di bisnis kan kurang angkat, salah satu ukurannya karena leadsnya kurang ya. Jumlah orang datangnya kurang. Nah kira-kira gitu. Ada satu tim gue tuh nyeletuknya nyeplosnya tuh simple banget. Kenapa kok sales lu gak bagus kira-kira gitu kan. Iya kak, leadsnya kurang kak gitu. Kita punya budaya kak kalau di kantor gitu. Terus gue tanya lagi, kenapa kok leadsnya kurang? Ya mohon maaf ya kak, sederhana kak, karena kayaknya kurang terkenal. Gila. Gue bangun karir jadi trainer itu dari 2011 bro. Iya kak, dengan santun tapi tajam. Jadi dia bilang gini, iya kak, kalau terkenal iya mungkin, tapi dulu itu kak, kalau sekarang udah enggak kak, di sosial media aja berapa followersnya. And then dari situ kan gue punya pilihan, memarahi dia karena direndahkan gitu, atau justru jadi motivasi kan. Nah karena gue speaker memang belajar tentang soft skill, ya udah, oh iya kalau gitu apa dong yang harus kita lakukan. Jadi butuhnya apa, maunya apa, kita butuh kayak populer, gampangnya gitu. Yuk kita analisa bareng, akhirnya analisa
Facebook, Instagram, YouTube, sama sama TikTok. Akhirnya lu dalemin tuh itu semua. Instagram yang gue dalemin. Jadi dari semua platform, karena setiap platform tuh punya gaya. Punya gayanya. Ini mulai masuk ke ilmunya nih kayaknya nih. Jadi setiap platform, karena kebetulan gue pernah belajar di bangku kuliah itu tentang digital strategis. Setiap platform tuh punya gaya. Jadi gayanya tuh beda-beda. Ibarat kata sama-sama bela diri, tapi gaya karate, taekwondo, judo beda. Padahal sama-sama bela diri nih. Judo bantingan, karate lebih banyak pukulan, kalau taekwondo tendangan. Padahal sama-sama pakai baju putih. Sama platform juga gitu. Jadi dia punya rules, punya aturan main, punya gaya yang berbeda. Setelah kita analisa, kita SWOT lah gampangnya ya. Itu yang paling relevan, paling cocok tuh Instagram buat gua. Satu, followersnya, connect-nya cepat buat gua. Yang kedua, segmen marketnya pas. Yang ketiga, gaya kontennya ketemu. Akhirnya kita putuskan Instagram. Bulan Juni itu. Bulan Juli kita gali. Jadi Juni 2022. Julinya kita gali nih. Jadi maunya Instagram nih apa? Kita cari, kita bahas, gua cari tahu algoritmanya, belajar analitik lagi dan segala macam. Jadi harus saintifik. Karena kita tuh di sosial media banyak sekali ilmu yang mengajarkan konten, tapi sedikit ilmu yang ngajarin membaca data. Ya gak sih? Iya, setuju. Padahal si Instagram itu udah ngasih data insight, ya itu cuma gambar usia, terus demografinya, lokasi tinggal, itu memang cuma data, cuma gambar. Tapi dari situ kita bisa ambil keputusan apa. Nah akhirnya gue ambil keputusan tuh sama anak-anak untuk langkah selanjutnya. Betul. Gitu ya. Juli kita ketemu polanya. Agustus kita coba testing produk. Testing produk tuh video gue dengan gaya A, B, C itu dicobain. Gimana dampaknya ke market gitu, ke audiens. Dan akhirnya ketemu polanya, oh ini nih gitu. Ini gitu. Poinnya adalah positioning konten gua tuh harus, kan gini nih. Sekarang tuh kita ada di era, Kang. Era dimana influencer itu dalam tanda kutip ya, lebih dipercaya daripada expert. Influencer lebih dipercaya daripada expert. Ya, setuju banget. Sudah 5 tahun terakhir kan. Iya. Jadi kalau expert ngajar, ustadz ngajar, trainer ngajar, dicek langsung Instagram sama anak-anak sekarang. Tinggi gak followersnya? Mau ngajar tapi followers gak tinggi kan gitu kan. Mempengaruhi ya. Betul. Padahal si influencer itu tidak sedikit dia baca buku, baca teks di depannya, ngafal. Bahkan mungkin belajar dari si ustadz tersebut. Betul. Atau videonya dipotong-potong, kan itu semua proses dalam produksi kan. Nah begitu ngomong depan panggung kan beda banget kalau dia cuma belajar sepotong-sepotong kan. Bukan dari dalam, literasinya kurang, pengalamannya kurang gitu. Nah habis itu, itu influencer. Tapi kan ini fakta di lapangan. Di sisi lain ada pergeseran saat profesional, saat expert itu dia nggak bisa terlalu dipercaya publik kalau dia nggak tinggi followersnya. Nah di antara dua kondisi ini, fakta ini mau diapain nih? Gue ambil tengah-tengah dong. Jadi gue tuh profesional yang juga populer. Nah gimana cara mempopulerkan itu, menunjukkan kalau gue profesional? Maka konten yang diambil adalah konten gue ngajar. Oh iya, jadi gue ngajar di corporate dengan pakaian yang rapih itu, berjas gitu, itu ditaruh di situ. Dan orang menganggap ini materi premium. Makanya kalau Kang Adi kadang lihat ada yang bahas, wah asiknya nonton, gue pernah tanya feedback ya. Senangnya gue ngikutin kontennya Coach Hengki itu karena kontennya ringan tapi dalam. Ya karena lagi ngisi training kan. Jadi karena gue belajar satu ilmu namanya Neuro-Linguistic Programming, kita itu diajak untuk simplifikasi. Seberat apapun ilmu, nyampe ke bawahnya harus simple. Orang harus iya gitu. Ngasih insight. Agustus ketemu, per 1 September diukur. Mulai pengukuran, data yang ada, hipotesa yang ada digunakan untuk diaplikasikan per 1 September 2022. Ya tabarakallah ya, 6 bulan kemudian 250.000 gitu. Singkat ceritanya begitu. Spill. Iya. Berarti berawal dari yang masih yang penting asal tayang dulu gitu. Betul. Ya. Lalu dipecut sama tim sendiri ya. Betul. Kak Hengki nggak terkenal, itu lumayan dalam juga soalnya yang nyampein tim sendiri tuh ya. Tapi bagus ya, beliau mengambil dari sisi positifnya. Betul. Bukan memilih untuk marahin timnya. Marah bisa aja, boleh aja. Tapi ternyata karena beliau sangat positif sekali orangnya, beliau malah oke, apa yang bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Dan ternyata beliau langsung ngegali data yang diberikan oleh Instagram. Betul. Dan dari situ audit lah ya bahasanya ya. Kita mengaudit akun kita sendiri. Oh ternyata ini yang
bisa diterima oleh followers kita. Dan dari situ langsung produksi yang diminati sama followers kita gitu ya. Satu itu. Yang kedua, ini tips nih buat teman-teman yang apalagi, jadi gini, kalau bisa ditampilkan sebenarnya ada gue buat diagram, ada peta, bayangkan ada garis palang gitu ya. Jadi kita tuh satu sibuk apa nggak sibuk. Oke. Ukurannya gitu. Yang kedua adalah nggak punya skill apa punya skill di dunia produksi dan digital. Nah ini beda gaya mainnya. Kalau kayak Kang Andi sibuk, memang fokusnya bisnis, tapi harus ada kontennya. Jangan coba-coba untuk jadi content creator, karena ngabisin waktu. Kalau Kang Andi passion banget di content creation, jago dan punya waktu, udah jadi full timer content creator. Kalau misalkan gaya sibuk yang kayak sekarang, tapi pengen ada kontennya gaya artis dalam tanda kutip, harus bawa tim. Nah, tapi yang jadi tantangan adalah keistiqomahan nih. Continue bikin kontennya. Jangan tiap hari. Jangan tiap hari bikin konten. Karena itu it's very hard. Malah jangan tiap hari kata beliau nih. Karena untuk istiqomah tiap hari itu butuh effort. Oh iya betul. Kita tuh harus menjaga ritme kebiasaan kita yang sudah kita bangun. Ini mau bangun kebiasaan baru lagi masuk. Ingat ini ada proses adaptasi loh. Mending seminggu sekali. Gua kasih clue-nya langsung nih. Jadi seminggu sekali itu gimana? Ada beberapa teman-teman yang gua mau konten tapi gua masih kesulitan. Udah bikin skrip aja pakai ChatGPT. Oh iya. Tapi zaman dulu belum ada ya. Iya. ChatGPT. Setelah itu lu voice over aja. Lo voice overin, terus lo ambil video pribadi. Jadi deh. Edit di CapCut, keluar subtitlenya. Jadi deh konten. Jadi buat sebuah konten itu yang sangat dekat dengan aktivitas kita dan kita nggak kesulitan. Nanti udah terbiasa baru naikin kesulitannya. Kayaknya gue harus lebih berkualitas deh. Nah baru apa yang diimprove, apakah skripnya, apakah teknik pengambilan gambarnya, apakah tadinya cuma suara jadi langsung menatap kamera gitu, baru begitu. Nah kebetulan karena concern utama gue adalah ngajar, training dan ngurusin bisnis, gue punya cafe shop juga, jadi gue nggak sempat dan belum secara serius menyempatkan diri waktu mental untuk ngomong depan kamera khusus buat Instagram. Kan harus cari lebih simple dong. Win-win solutionnya apa? Ya udah, satu kamera ngikut gue deh sama satu orang. Ambil gambarnya, selesai ambil gambar taruh di editor. Nah editornya tajam, motong per 30 detik, 1 menit gitu. Jadilah konten. Tapi tetap masih sampai hari ini ya masih dikasih ke gue. Yang upload gue nggak kasih ke mereka. Karena setiap kali ngupload itu sebenarnya gue melakukan analisa. Jadi gue masih terus menguji, bahan ujinya gue bagikan ke mereka lagi, dicoba di yang lain gitu. Udah sesuai apa belum? Layak tayang apa enggak? Betul, tapi kalau videonya 98% layak tayang videonya. Tapi kan video itu harus ketemu caption, ketemu timing, ketemu hashtag. Nah ini gue yang ngulik terus. Dan jadi gue cuman membangun kebiasaan ringan yang istiqomah, yaitu ngupload. Kan lebih ringan ya daripada konten ya. Nah kontennya udah sambil ngajar aja gitu. Kalau pas lagi gak ngajar gimana? Gue buat kelas, mau gratis mau bayar, yang penting gue ngajar. Gitu. Jadi dibuat sesimpel mungkin, segampang mungkin. Jadi konten lu pun gak akan pernah habis ya? Betul. Iya. Kalau misalkan memang lagi pas gak ada undangan dari luar, ya udah bikin kelas sendiri. Betul. Baik itu gratis atau seperti apa. Betul. Yang penting dibuat simple dan enjoy. Karena konten itu kan bagian dari proses komunikasi values kita, nilai-nilai kita ya kan, apa yang kita pahami kita yakini kepada publik. Dan ada kebaikan di balik itu, Kang. Maka dari itu niatnya kudu lurus. Nah, betul. Jadi ya populer, followers naik, itu bonus lah. Bonus. Tapi kesempatan kita mengedukasi orang itu yang mahal. Ya, manfaat. Betul. Impact-nya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada satu kejadian menarik. Jadi ada satu konten gue pecah banget. Gue lupa 7 juta apa 8 juta views di Instagram. Oke. Jadi waktu itu gue ngajar mahasiswa nih. Gue bilang, hey, putuskan pacar lo. Oh iya, gue nonton. Pernah nonton ya? Putuskan pacar lo. Kan kaget, orang langsung shock ya di 3 detik pertama. Kenapa putuskan? Karena belum tentu cinta yang lo cicil sekarang itu bisa lunas di masa depan. Kayak nyicil mobil aja kan, belum tentu gitu. Belum kena riba cicilan. Kena dosanya ya. Nah, gue bilang gitu pecah rupanya. Dan yang menarik itu bukan tentang pecahnya. Walaupun ada juga di situ haters dan segala macam, it's okay lah, itu normal aja. Tapi yang menarik itu
gue menyaksikan betul sehari itu Kak Hengki terima kasih atas kontennya. Andaikan dari dulu saya ketemu konten ini, kata dia tuh. Seminggu 2 minggu kemudian, nggak cuma satu orang, beberapa orang dia balas lagi chatnya dia itu, komentarnya dia itu dibalas lagi oleh dia sendiri, dan dia bilang, Kak Hengki, seminggu yang lalu saya sudah putuskan pacar saya. Dan ngerasa kan, menyelamatkan anak muda dari fokusnya pada hal-hal yang kurang produktif jadi yang lebih produktif. Oh, itu membahagiakan banget, Kang. Dan kebayang gak sih kapan gue tuh bisa ngomong ke 8 juta orang. Dan dengan konten 8 juta orang bisa nonton dan berulang-ulang, di save sama berapa puluh ribu orang, di share dengan berapa puluh ribu orang, dampaknya luas ya. Nah itu loh, snowball effect-nya terjadi. Kebermanfaatannya bisa seluas-luasnya ya. Iya, jadi gara-gara satu konten yang memang kita produksi gitu kan, yang kita produksi, lalu ternyata manfaatnya yang nggak disangka-sangka juga. Kita nggak nembak segmen tersebut padahal, tapi karena dunia konten itu digital itu bukan hanya nasional bahkan internasional, jadi yang merasakan manfaatnya ya berjuta-juta orang itu yang nonton ya. Benar. Ngeri banget. Gitu. Jadi kalau lu itu kan memang berfokus terhadap kepada trainer ya, personal trainer. Personal development trainer. Personal development trainer. Personal trainer kan gym dong nanti. Nge-gym ya. Iya betul. Personal development trainer. Nah, kalau istri lu sendiri, nah itu kan lebih canggih lagi tuh. 2 bulan dari yang cuma 1.800 ke 50.000. Nah itu main apa kalau yang di akun istri lu itu? Main apa? Main anak. Mainin anak ya. Yang menarik waktu itu istri gue nanya gini, ya gitu. Punya gue kapan dibuat meledak, kata dia gitu kan. Karena gue September kan. Sabar. Gue biasa pakai gue lu juga di rumah. Bun, lu harus nyiapin namanya konten etalase. Jangan buru-buru mau viral. Karena pola orang follow tuh ada, Kang. Begitu orang ketemu konten kita, dia gak langsung follow, jarang. Begitu orang lihat konten kita, dia pengen tahu lebih banyak. Dia cari profil kita. Dia baca link bionya, dia lihat 9 konten teratas. Makanya ada yang kita pin kan. Nah itulah konten etalase. Gridnya ya. Betul. Kalau misalkan dia tertarik, dia akan follow. Kalau enggak, dia tinggalin. Nah itu kan pola orang follow nih. Ini ada followers loop namanya. Nah akhirnya istri gue mau dihitungnya Desember, kita pelajari mulai di bulan Oktober, November kita uji. Sekaligus menguji itu ngebangun gridnya tadi, ngebangun gue sebutnya konten etalase. Jadi orang masuk ke akun itu, oh ini value-nya tinggi nih si akunnya gitu. Karena banyak orang mau ngegedein akunnya, tapi dia nggak serius untuk menyiapkan value-nya. Nah ini belajar dikit dari pola pikir waktu kebanyakan kita lah ya, gue juga dulu kayak gitu. Bangun Instagram itu bukan dijadikan tempat berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, tapi jadi album foto. Numpang nitip foto. Ini kebawa zaman Facebook. Kalau di Facebook kan ada bercandaan Facebook titip foto ya gitu kan zaman dulu ya. Ini kebawa di Instagram. Nah pertanyaannya, apa pentingnya orang nyimpan foto gue? Kan gak ada pentingnya gitu. Apa pentingnya orang nyimpen, kecuali nah makanya persepsi tentang selebgram kan hilang sekarang. Agak nggak ada lagi selebgram gitu loh. Karena selebgram itu seleb yang di Instagram harus ganteng, cantik, bawa tas mahal segala macam. Sekarang semuanya disebut KOL, Key Opinion Leaders, atau disebut sebagai influencer. Nah menariknya kan sekarang edukator influencer juga naik kan di Instagram. Nah pergeseran itu harusnya kita bisa nangkep. Jadi tidak harus tampang ganteng, cantik, harus modis dulu untuk naik. Bukan itu, value. Akhirnya waktu itu istri gue, kita bangun, ngisi kelas. Dan dia lagi hamil tuh, ngisi kelas, cari yang bervalue. Carilah bervalue. Buat kelas-kelas, konten abis buat kelas lagi gitu. Biar ada value. Lagi hamil besar tuh Kang, menjelang lahiran. Oh berarti main di niche yang sama ya? Iya, tapi dia lebih ke mental modelnya wanita. Konten dia khusus wanita. Khusus wanita itu maksudnya ya bagaimana wanita mengelola diri, mengelola konflik diri, mengelola baper. Dia tajam di situ. Tapi basic dia itu adalah anak manajemen MSDM sama coach, seorang profesional coach. Nah sebenarnya dia juga bisa masuk corporate. Nah tapi hati-hati nih. Jadi karena waktu itu ngebangun di Instagramnya, karena kebetulan istri gue tuh hijabnya besar gitu ya. Abis itu bahas kontennya juga konten tentang wanita. Akhirnya persepsi di publik
kepleset dikit. Bukan coachnya nomor 1 tapi ustazahnya nomor 1. Jadi istriku, waduh berat banget ya beban kita dipanggil ustazah gitu kan. Gue lebih berat ini. Gue bakal dipanggil ustaz juga dong, suaminya ustazah. Jadi kepleset gara-gara waktu itu kan kita mau ngebangunnya sesuai satu niche, kedua adalah orang butuhnya apa, kita mau ngasih solusi aja gitu kepada mereka berupa konten value. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga yang penting ada manfaatnya. Dampaknya ada pergeseran persepsi tadi. Jadi persepsinya ya ini ustaz, jadi diundang ke kampus, ke kajian-kajian, bolak-balik Kang. Di hamil besar dan bahkan sampai bayi gue umur 1 bulan itu ngantri undangan kajian di Jakarta. Bisa nggak ngisi kajian di sini? Iya kali, baru 1 bulan banyak kali dalam. Tapi poinnya ya itu kan dampak. Karena belum sempat membahas yang lebih serius. Ini udah mulai bahas yang lebih serius. Reach-nya tidak setinggi bahasnya yang bahas ke urusan wanita. Tapi nggak apa-apa. Poinnya adalah bagaimana dia memberi impact, memberi dampak. Karena si Instagram itu yang gue pahami dan pelajari, dia kan AI ya, kecerdasan buatan berdasarkan rumus dan pola. Instagram itu platform sosial media. Tugas dia mempertemukan si pembuat konten dengan si penikmat konten. Jadi sebenarnya setiap konten kita tuh pasti ada penikmatnya. Setiap kita pasti ada konten yang dia suka, kan kira-kira gitu. Makanya ada pola, kalau kita sering nge-like-in apa seminggu terakhir muncul di explore gitu. Yang serupa ya. Benar. Nah mungkin kalau kita belum terboosting, belum serius kontennya, belum ada value-nya. Karena setiap konten bervalue pasti ada followersnya. Dan Instagram mungkin bingung, ini bahasnya apa sih, kok gonta-ganti. Gue mau temuin dengan siapa nih viewersnya atau followersnya. Gue mau temuin dengan siapa gitu. Kira-kira gitu. Wih, Masya Allah, ini seru banget nih ya. Dan biasanya orang sekarang tuh pada ya mungkin mereka nggak coba ngegali lebih dalam kayak lo dulu gitu ya. Tapi mereka sesimpel bilang, kalau pengen cepet viral sekarang mah di TikTok aja. Betul. Gitu. Itu juga betul ya? Karena TikTok tuh rajanya relevansi kan. Jadi dia nggak peduli followersnya berapa. Begitu kontennya pecah aja, ya udah kontennya bisa melebihi followersnya jauh banget. Iya. Karena followersnya sedikit tapi viewersnya, likesnya dan segala macamnya itu banyak banget. Kontribusi followers itu tidak setinggi Instagram. Karena beda kan gaya mainnya. Nah tadi yang gue bilang, setiap platform itu punya gaya, aturan main, caranya masing-masing. Tadi judo, karate, sama taekwondo tadi gitu. Nah kalau TikTok kayaknya begitu. Tapi balik, kalau misalkan ada urusan bisnis kan ada objektif bisnis nih. Bisnis kita tuh ada di kelas yang mana yang pembelinya. Ada di TikTok kah, di YouTube kah, atau di Instagram kah gitu. Kalau impact juga begitu, mau memberikan impact lebih banyak ke siapa. Kalau gue kebetulan lebih banyak goalsnya kepada millennials gitu. Kalau TikTok kan penikmat paling banyak zillennials. Kalau gue ke millennials, baik buat corporate, buat yang baru bangun karir, baik buat entrepreneur baru dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih banyak segmen, dan akhirnya tercapai segmen utama itu adalah millennials. Karena keresahannya kan sama dengan gue yang millennials nih gitu. Oh iya. Gitu kan. Iya. Jadi kita tentukan dulu target marketnya. Betul. Gitu ya. Dan target audiensnya gitu ya. Dan kalau misalkan memang sudah sesuai, ya udah konsisten aja di situ. Benar. Karena tantangan setelah memulai adalah konsisten. Benar. Istiqomah ya. Benar. Makanya dibuat mudah. Tadi yang seminggu sekali aja kontennya, yang tiap hari itu nguploadnya. Jangan dibuat susah. Syutingnya mah seminggu sekali, syuting kontennya, tapi uploadnya setiap hari. Betul. Berarti sekali syuting itu langsung banyak konten. Betul. Oh. Dan kan nggak panjang. Kalau misalkan mau model yang voice over, ChatGPT mah hitungan menit beres kan. Bikin skripnya. Baca kalau misalkan skripnya buat 1 menit kali 7 konten, paling habis 15 menit plus revisi kan. Udah jadi nih bahan bakunya. Tinggal video-video aktivitas kita aja dimasukin ke situ. Kalau bisa videonya original. Itu lebih berdampak. Iya. Gitu. Iya, betul. Ketemu deh. Banyak juga sih yang main berawal dari situ tuh ya. Bisa. Tapi kalau mau lebih serius ya harus berani munculkan muka. Gitu. Biar lebih original juga sih, ketahuan. Benar. Gitu ya. Dan interaksi kita kan mata, kita kan berbicara. Terus ekspresi kita berbicara. Gitu. Itu penting karena kita tuh nggak ngomong sama robot, kita ngomong sama manusia kan. Iya, yang nonton kita kan manusia. betul. Nah, kan kalau lu enak nih, lu adalah seorang trainer, lu ada wadah yang lu bisa
dimudahkan produksi kontennya dengan ketika lu ngisi kelas gitu kan. Ya udah lu tinggal bawa tim yang bisa langsung rekam. Nah, untuk orang-orang yang nggak di profesi seperti lu ini, kira-kira lu bisa ngasih ide apa? Ya pertama dia harus tahu visi dari. Jadi kalau gue punya kelas tapi jarang gue buka ya tentang Instagram growth hacking. Gue bongkar strategi yang di situ. Nah kalau orang-orang ikut kelas itu, gue bilang pertama kali yang harus dibuat adalah visi dari akun. Jadi account visionnya itu apa? Si akun ini punya visi apa? Ujungnya tuh mau ngasih manfaat apa sih gitu? Nah, lo tuh pengen dikenal seperti apa sih gitu ya? Lebih ke akunnya tuh memberi dampak apa? Oh, oke. Kalau elunya itu kan berarti ada irisan pada urusan bisnis, personal, career dan segala macamnya. Si akunnya, setiap akun tuh harus punya vision statement gitu lah. Harus ada. Dia nih ada untuk apa? Menyelesaikan masalah siapa dan apa masalah yang mau diselesaikan. Kan nggak bisa semua masalah diselesaikan. Sama halnya kayak kita lagi mau bangun bisnis ya kan. Betul. Pernah diajarin sama salah seorang coach, katanya lu kalau mau bangun bisnis, mau bangun usaha, lu survei dulu masyarakat tuh punya masalah apa sih. Betul. Dan dari sekian juta masalah orang, lu bisa solve yang mana? Betul Begitu banget ya. Betul. Dan yang paling gampang kan masalah pada hal-hal yang ada di sekitar kita aja sih. Atau misalkan yang relate ya. Betul, lo mau curhat tersirat kan bisa juga kan. Jadi niatkan konten itu menasihati diri. Lagi baper, karena anak muda nih misalkan millennials atau zillennials lagi baper, daripada bapernya harus healing ngeluarin duit, mending bapernya konten dong. Anggap aja lagi nyeramahin diri sendiri. Kan bisa langsung buat kontennya nih berhadapan. Tapi feedback ke positifannya ya. Betul. Kan kadang orang juga kalau misalkan curhat di sosmed gitu ya, apalagi amit-amit yang lagi ribut sama pasangannya, curhatnya di sosmed. Orang bukannya kasihan malah ngehujat gitu. Betul. Kan balik lagi khairunas anfablinas tadi, ada manfaatnya nggak sih itu? Iya. Gitu. Berfaedah nggak? Dan kalau kata Ustadz kan ada hisapnya hati-hati ya setiap kata. Betul. Nah misalkan mau curhat kerjaan, kan bisa aja ngonten ini ada kamera misalkan, belakang kameranya pasang cermin. Bisa kita ngomong depan kamera kan, habis itu kita tunjuk cermin, buat lo yang lagi galau di kerjaan, gua tahu lo lagi punya masalah banyak, tapi semua masalah itu pasti pernah dilewati orang-orang yang sudah besar. Buat lo terus semangat, karena konten ini akan menemani lo terus untuk terus bersabar. Nah kan bisa jadi. Masya Allah. Padahal sedang menasihati diri tuh. Sebenarnya untuk ngomong untuk diri sendiri ya. Iya, dan itu bagian dari terapi lo. Jadi gue pernah belajar teknik terapi ya untuk psikis kita. Salah satunya ngobrol depan kaca kan, dan dialog dengan diri gitu. Jadi self talk itu kan bagian dari proses terapi, kan bisa aja, simple kan. Atau ngonten dengan keseharian, tutorial. Atau kalau gue lagi berlibur atau gue lagi sore pulang kerja, biasanya gue ngapain? Karena orang-orang yang kerja pasti punya waktu untuk pulang kerja. Iya benar. Yang relate sama kehidupan setiap orang ya. Iya. Ini kan. Gue punya istrinya teman gue, itu belanja di pasar, di kampung dia tinggalnya, belanja di pasar, belanja ikan apa gitu. Terus tahu nggak kontennya apa? Oke, hari ini kita mau masak udang apa atau ikan apa, dan gaya TikTok zaman dulu tapi dibuat lebih Instagram. Tangannya di kamera gini, tangannya yang di sini motong apa gitu, tahu nggak sih? Tapi voice overnya itu menceritakan dia lagi ngapain. Pecah Kang, pecah. Dalam 6 bulan itu jadi 100.000. 6 bulan 100.000. Wow. Padahal kalau simple ya. Iya, sesimpel itu gitu. ya. Hari ini aku mau masakin masakan ini buat anakku gitu kan. Itu simple. Ini ya, tutorial ya. Betul. Betul, how to. Iya. Itu cepat pecahnya. Tapi lagi banyak banget, saingannya tinggi. Jadi gampangnya kalau mau cepat pecah tuh di Instagram 2 yang dibahas. Tentang awareness, menyadarkan orang terhadap sesuatu, atau langsung how to-nya. Jangan nanggung. Iya. Paling atas kalau di marketing komunikasi itu AIDA gitu. Awareness-nya apa, langsung action-nya. Interest desire-nya biar dia putusin sendiri gitu. Jadi lo mau ngasih awareness apa, sesuatu yang baru atau desire-nya. Atau action-nya. How to-nya tuh kayak gimana jadi. Gitu. Wah, jadi udah nggak perlu bingung lagi nih kita nih ya, udah dibocorin langsung ya kan. Kalau tadi gue bilang ya lu mah enak ada wadahnya untuk bisa ngonten dimudahkan gitu kan.
Tapi ternyata untuk yang nggak punya wadah yang bisa sekalian ngonten itu bisa melihat relate kehidupan orang ya. Betul. Ya atau ya curhat tapi ya kembalikan ke sisi positifnya. Jangan negatif yang diangkat. Betul. Lu nggak akan ngasih manfaat kalau kayak gitu. Iya. Nah, terus ada juga nih Kang. Orang tuh kan berarti lu adalah seorang trainer nih ya. Lu adalah seorang trainer dan lu juga ternyata punya bisnis kan ya. Nah, yang lu angkat adalah personal brandingnya. Bukan bisnisnya. Nah itu nggak khawatir ketika misalkan ya amit-amit ya semoga tidak terjadi ketika lu kenapa-napa lagi sakit gitu kan, yang diandalkan kan adalah personalnya. Nah nanti berefek atau berdampak pada bisnis lu. Betul. Nah ini bagian dari strategi kan. Jadi kalau kita punya bisnis pakai personal brand cepat naik. Tapi ada apa-apa dengan personal brand ini cukup mengkhawatirkan buat bisnisnya. Kalau bisnis yang naik, ada apa-apa dengan personalnya, ya bisnis tetap jalan gitu kan. Itu. Nah kalau gua ya tidak menyimpan satu telur dalam satu keranjang. Ada yang gue besarkan dengan personal brand, ada yang enggak. Satu. Yang kedua adalah gue membangun personal brand ini pada satu titik tertentu direncanakan nanti shifting. Brandnya harus lebih naik daripada personalnya. Tapi kan kita butuh speed nih zaman sekarang. Apalagi gue membangun ini di masa pandemi kan. Kudu speednya tinggi, agility-nya tinggi. Kalau sekarang bahasa lebih kerennya ambidextrous, leadership-nya tinggi. Jadi mana yang bisa dieksploitasi nih, mana yang bisa dieksplorasi nih. Mainin gitu. Momentum ya. Betul gitu. Dan itu strength-nya gue. Jadi begitu melakukan analisis sama teman-teman, strength-nya gue adalah di kemampuan persuasi gue. Jadi kebetulan tuh ada ilmu membaca bakat. Kebetulan tuh bertumpuk gue. Satu, gue punya bahan baku gitu kan, memerintah, mengomando, memanage orang. Yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga adalah ide, yang keempat adalah mengembangkan orang, yang kelima memaksimalkan potensi orang. Lengkap banget. Iya itu kodar lo alokasi lah. Nah 5 ini tuh berdampak pada saat berkomunikasi itu persuasif gitu. Karena gue saat berkomunikasi dengan orang tuh gue nggak tahan ngeliat 2 tipe orang. Satu dia punya bakat, tapi dia nggak sadar. Kedua dia punya semangat walaupun dia belum punya bakat. Itu pengen gue gemes, ayo semangat, ayo lu bisa gitu. Karena gue tuh ngerasa selalu positif yang ngeliat orang. Dia punya bakat tapi dia gak performs. Nah itu bisa gue genjot biar performs. Dia punya semangat tapi gak punya skill gitu kan. Bisa gue genjot latih skill ya. Nah gue punya kesabaran di itu. Jadi makanya komunikasi itu komunikasi persuasif. Dan itu dirasakan di sosial media gitu. Jadi gue gunakan strategi komunikasi itu dan value itu di sosial media gitu. Jadi memang sebenarnya kan di sosial media gue nggak embel-embel bisnis. Iya. Kalau di akun gue misalkan tidak ada gue jelaskan gue bisnis apa di situ. Iya. Tidak ada promosi bisnis juga. Bisnis punya akunnya masing-masing. Jadi akun Hengki emang Lancia, sengaja lu pisahkan. Satu itu selain strategi memang value-nya biar kepisah juga. Akun Hengki itu giving more values. Tapi kalau lu mau interaksi dengan Hengki, nyobain kelasnya Hengki atau join bisnis bareng Hengki, ada di akun yang berbeda, tidak dibahas di akun ini gitu. Jadi ada ruang berbeda. Akun Hengki ini ibaratnya sebagai babat alasnya. Betul, sekaligus giving value ya. Giving value. Jadi kalau misalkan lu mau berinteraksi sama Hengki ya bisa ke akun utamanya atau lihat bisnis-bisnis apa sih yang dimainkan sama Hengki ini, gitu ya. Gitu. Wah, menarik. Jadi kita alhamdulillah malam hari ini malam ya, beneran malam loh ini. Kita dapet banget ya, banyak insight, banyak value, dan alhamdulillah Rumah Hal Indonesia juga saking gemesnya. Kalau tadi lo gemes gitu ya, kita gemes balik nih. Ini gimana caranya biar kita bisa belajar langsung sama beliau ya. Nah alhamdulillah besok kita dapat kesempatan untuk bisa belajar langsung sama beliau. Kita undang beliau, kita impor langsung jauh-jauh dari Lampung ya. Iya. Dari Lampung loh. Ini orang Lampung ya. Jadi Berservilla kalau yang udah follow beliau tapi mungkin udah tahu atau ada yang belum tahu juga beliau dari mana. Beliau ini dari Lampung ya. Tapi walaupun di Lampung beliau juga ya cukup sering ya ke Jabodetabek ya. Undangan untuk jadi pemateri-pemateri seperti ini. Wah, keren. Nah, terus dari berarti basicnya komunikasi ya. Basicnya komunikasi lalu sampai akhirnya bisa memberikan motivasi juga, ilmu NLP dan segala macamnya sampai dengan apa tadi namanya hipnoterapi kayak gitu-gitu ya. Wah, ini orang bahaya nih kalau apalagi persuasif gitu ya. Ini cukup bahaya nih, itu ilmu-ilmu
bisa menghipnotis orang, ya sama aja kayak pisau, bisa jadi positif digunakan untuk potong itu ya. Benar. Tapi kalau kita niatnya negatif bisa buat nusuk orang amit-amit gitu. Makanya tidak semua project tidak semua project training komunikasi persuasif gue ambil. Gue harus lihat yang mau ngambil ini perusahaannya apa, siapa orang di dalamnya gitu. Karena bahaya kalau salah digunakan. Iya, benar. Bahaya banget. Iya. Tapi bisa bermanfaat banget ya kalau digunakan secara baik dan benar. Oh iya, sangat bermanfaat. Orang tuh seneng banget kalau misalkan gimana ya? Ya kayak kita yang sudah biasa tampil depan kamera, orang tuh banyak yang gimana sih caranya? Kok ngomong bisa lancar banget? Ada teksnya ya gitu. Ya mereka tuh penasaran, mungkin mereka juga gemes, itu gimana caranya, gue pengen bisa kayak gitu. Nah itu kalau misalkan orang yang memang bukan basicnya sales, bukan basicnya marketing, ya kalau kayak gue kan basicnya sales dan juga marketing. Berawal dari sana alhamdulillah lebih pede lah. Juga pernah dulunya ya zaman jahiliyah sebagai MC, nyanyi, ngamen lah gitu kan. Ya jadi udah terbiasa. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengen juga tapi nggak ada basic tersebut, itu bisa nggak sih sebenarnya? Oke, sangat bisa. Gue sering kok beresin yang begitu under 60 menit dia langsung berubah perilakunya. Nah, gue kasih clue-nya nih. Gimana ceritanya? Yang pertama kita introvert pun bisa. Oh iya. No. Introvert extrovert itu bagi gue memahaminya ya. Itu hanya driver ya. Cara kita ngecas ya, recharge. Cara kita berkontemplasi ngambil keputusan. Ada orang ngambil keputusan tuh sumbernya internal. Dipikir-pikir lu tanya bener gak ya gitu. Ada yang sumbernya eksternal. Ngecasnya juga gitu, harus ketemu teman. Coba tebak, gue introvert atau extrovert? Kalau gue sejauh kenal lu kayaknya harusnya extrovert sih. Iya, karena gue aktif gitu kan. Tapi saat gue ngecas diri, saat gue mengambil keputusan, gue introvert. Kapan gue ngecas? Di jalan, gue suka nyetir. Karena di jalan gue dengar podcast gitu. Oh iya, insight. Gue nyari insight tuh sambil jalan sendirian. Tapi kehidupan gue extrovert. Nah bedanya kalau udah belajar NLP itu udah kayak ada tombol. Kapan kita bisa mengambil peran sebagai introvert, kapan extrovert. Jadi jangan dikunci dengan introvert extrovert. Setuju banget. Ini karena kebanyakan orang yang ngerasa gue tuh introvert, gue tuh nggak bisa. Gue tuh cuma seneng aja ngelihat lu bisa bicara lancar seperti ini. Tapi gue nggak di sana. Iya. Gitu. Jadi dia kayak udah langsung membentengi diri. Padahal nggak begitu ya seharusnya. Ya, jadi dalam konteks ilmu psikologi terapan tadi yang praktis, ada namanya state of mind. Duduk di mana pikiran, perasaan, dan badan kita tuh jadi satu. Gampang gitu. Contoh gini. Kalau kita ngomong di depan orang yang kita kenal, lagi latihan nih, depan 5 orang, kita lancar loh. Tapi begitu bajunya sudah beda, ada panggungnya, ada mic-nya, langsung grogi. Karena ada penambahan atribut doang padahal. Kenapa bisa begitu? Karena pikirannya tidak nyatu dengan perasaan dan perilaku. Badannya siap ngomong, tapi perasaannya jadi berubah. Kenapa? Karena persepsi, waduh gue mau manggung nih, bakal dilihat orang nih. Yang lebih dalam tanda kutip yang membunuh kita di atas panggung adalah saat kita berpikir di atas panggung itu untuk mendapat tepuk tangan dan apresiasi. Padahal bukan itu. Kita tuh di atas panggung menjalani sebuah misi. Kalau MC berarti membawakan acara dengan baik. Kalau speaker berarti memberikan values, bukan tepuk tangan. Kadang kita tuh terlalu overthinking, berpikirnya kejauhan. Over expectation juga mungkin. Jadi kayaknya kameramen nih ngeliatin kita nih, wah bakal dinilai nih gue nih. Jadi terlalu seolah-olah membaca pikiran orang, gue diliatin terus, gue dinilai. Berasumsi. Gitu. Betul. Nah itu duduk pikirannya harus benar. Gue membahasakan duduk pikiran dan mentalnya kudu benar. Maka ya biasa aja. Ya kayak kita lagi ngobrol gini aja ya. Fokuskan aja pikirannya, mau ngobrol, mau sharing gitu. Bukan untuk dinilai orang, dapat apresiasi, tepuk tangan, bukan itu. Tapi sharing apa values yang dikasih dari misi yang sedang dijalani itu. Nah itu hal paling gampang yang bisa dibangun. Duduk pikirannya dulu ya, duduk pikiran dan mentalnya harus dibenarin. Iya benar sih. Gue pernah dengar itu beda gini. Awalnya katanya beda mindset, beda omset. Beda mental, beda kapital. Keren. Nah tadi lu mau ngasih tips ya untuk orang-orang yang sebenarnya bukan orang panggung, bukan basic sales atau marketing, juga bukan trainer atau public speaker. Tapi gue pengen bisa seperti lu. Oke.
Yang pertama adalah tadi duduk mental Oke. mental pikiran. Jadi persepsinya harus dibangun. Gimana membangun persepsi? Banyakin data. Jadi semua keputusan yang mau kita ambil tuh berdasarkan data di pikiran kita. Bahasa sekarang tuh literasi. Literasi. Ya, jadi dia harus ada data. Nggak ada data dia nggak bisa ambil keputusan dan kesimpulan. Jadi kalau kita ngehang bingung mau ngapain, datanya kurang komplit. Karena data komplit itu berarti puzzle-nya cukup. Gitu. Kurang belajar, kurang baca. Data itu adalah untuk kita bisa menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Betul, mastering kan. Mastering. Yang kedua adalah kita harus paham ada namanya muscle memory. Badan kita tuh punya kenangan di otot, punya rekaman di otot. Kita gini, contohnya gini. Saat kita buka handphone, beli handphone baru dari handphone yang lama, apalagi kalau dari Android ke iOS gitu ya, kan posisinya beda, cara mainnya beda, segala macam. Itu bisa 2 jam dulu kita kenalan. Karena tidak ada rekamannya di otot kita, di badan kita kan. Begitu kita udah sering, gampang aja. Nah ini juga bisa dipakai tipsnya untuk menghindari kecanduan sosmed. Kalau misalkan kita begitu buka handphone, Instagramnya pasti deket sama jempol kita. Pindahin aja, geser sebelah kanan. Dua tempat gitu. Nanti begitu buka mood kita berubah. Loh mana Instagramnya, mikir dulu. Nggak jadi nggak enak. Ini quick hack ya, bisa dipakai langsung. Jadi kalau kecanduan satu aplikasi, pindahin aplikasinya. Buat itu 2 minggu sekali. Jadi mau kecanduan itu, aduh nggak enak. Kan kita tuh kalau ada jeda jadi nggak enak kan. Nyari dulu, jadi kesel dulu. Akhirnya nggak jadi main. Nah itu cara menunda juga. Nah itu karena ada muscle memory tadi. Kita kan jadi hafal, buka langsung ke sini, merem aja langsung tahu di mana tempatnya. Kenapa? Karena udah hafal tempatnya. Nah, itu muscle memory. Sama berbicara depan umum, prospecting, selling, presenting, itu kan muscle memory yang dibutuhkan. Muscle memory itu jam terbang. Nggak bisa bohong, jam terbang. Banyaklah latihan. Nah latihannya gimana? Itu yang paling penting. 3 hal aja latihan. 1, ngomong depan kaca supaya ekspresinya kelihatan. Yang kedua adalah baca teks tapi nadanya dinaik turunin. Yang ketiga adalah belajar saat di motor, di mobil, menceritakan apa yang ada di lingkungan kita. Misalkan, oke, di depan gue nih ada sebuah topi berwarna hitam dengan tulisan RHI. Di sebelah sananya ada iPad, kayaknya iPad Pro deh. Nah, nggak cerita-cerita gitu. Jadi sambil nyetir aja kita bisa ceritakan banyak hal. Nah, itu proses kita membiasakan bibir kita berbicara lancar. Dan kan itu harus ada data masuk terus dari kepala kan. Jadi kebiasa. Nah itu 3 tips gampang yang bisa dicobain oleh teman-teman. Berarti sering-sering ngomong depan cermin gitu ya. 1. Terus juga yang kedua tadi apa? Yang kedua gue jadi lupa. Yang ketiga ngomong ketika menceritakan. Yang kedua gitu ya. Baca teks misalkan. Tapi diiringi misalkan instrumen di belakangnya. Atau kalau nggak mau instrumen ya instrumennya di dalam pikiran. Untuk naik turun nada, itu melatih naik turun nada. Memainkan dinamika. Betul. Ya, intonasi. Iya. Jadi sering-seringlah ngomong depan cermin. Lalu kita setelah itu kita awalnya cuma ngomong depan cermin doang, lihat ekspresi, lalu kita mainkan suara, penekanan-penekanan, dinamika ya, intonasi. Lalu ya mencoba untuk menceritakan. Ya sambil nyetir, sambil gimana. Betul. Kayak ini, vlogger motor tuh kan ya. Iya. Mereka betul. Itu jadi konten tuh bahkan. Bener Wah ide banget. lagi nih. Ini nih ide lagi buat Brother Villa nih. Oh iya gue tiap hari motoran padahal gitu. Iya betul. Cerita aja dan itu juga banyak penontonnya loh kayak gitu ya. Betul. Oh iya. Tapi kebanyakan orang juga katanya kalau misalkan iya bang, iya Kang, gue tuh udah sering kayak gitu latihan depan kamera, latihan depan cermin. Wah, latihan depan cermin. Udah lancar gue, karena gue tahu yang gue hadapin cuma cermin. Ngomong juga gue udah bisa dengan penekanan lah. Gue mau gue marah, mau gue sedih bahkan. Gitu. Gue menceritakan apa yang kejadian seharian ini juga udah bisa. Tapi giliran gue, depan gue adalah kamera, depan gue adalah audiens, buyar semua tuh. Gimana tuh? Karena yang pertama nggak diisi. Duduk pikiran dan mentalnya. Karena ini kan satu mata uang. Jadi satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan. Gitu. Satu, yang kedua adalah jangan terjebak pada kata bisa. Bisa itu jadi dalam ilmu pendidikan namanya taksonomi Bloom. Dari tidak tahu menjadi tahu menjadi bisa menjadi ahli. Lu jangan stop di bisa, lu harus ahli. Ahli itu gimana? Berarti diimprove terus dong ilmunya. Gitu. Kata orang oke, kata gua oke, nah itu baru ketemu. Jadi kata bisa itu kudu diuji. Ukuran bisa tuh apa? Udah berapa kali sih latihan? Lu udah seneng belum dengan hasil lo? Kalau belum jangan sebut itu bagus, latih lagi. Jadi
Karena kita tuh sering terjebak ya pada kata puas. Oh, Cukup gitu. Iya. Bisa itu jadi cukup. Nah, padahal bisa itu definisinya bisa luas banget kan. Gitu, bisa menurut siapa? Menurut lo apa menurut orang lain gitu. Kira-kira gitu. Cepet